Pernah tidak kita merasa sholat kita tidak khusyuk, tidak bisa berkonsentrasi, bahkan dalam pelaksanaannya kita sering memikirkan sesuatu di luar daripada sholat. Ya, aku juga merasakan sampai saat ini. Ya mungkin malam hari ini aku akan berbicara tentang sholat ya, sekaligus curhatan aku mengenai ibadahku, dan sekaligus bisa memotivasi kepada kalian semua yang menonton video ini. Ya, dalam pelaksanaannya aku selama ini, ya mungkin aku sholatnya tidak pernah tinggal dalam 5 waktu. Namun ada yang kurang begitu dalam pelaksanaan sholatku. Ya aku sadar, sampai hari ini sholatku belum sempurna. Bahkan masih banyak yang bolong-bolong dalam kekhusyuan. Ya, kalaulah boleh aku berbicara malam hari ini mengenai apa faktor atau apa penyebab sholat kita tidak bisa khusyuk. Faktornya ada dua. Yang pertama mungkin dari dalam diri, kemudian yang kedua faktornya dari luar. Yang pertama dari faktor dalam diri ya. Hati tidak fokus. Nah, ini sering pikiran kita melayang ke urusan dunia, mungkin pekerjaan, masalah, rencana yang kita buat dalam beberapa kegiatan keseharian kita, mungkin dunia pekerjaannya begitu ya. Ya, aku mengalaminya ketika aku sholat, ketika memulai Allahu Akbar, ketika melakukan gerakan sholat yang pertama adalah takbiratul ihram, Allahu Akbar, ya selalu terbayang ke hal lain begitu, tidak memikirkan bagaimana ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memikirkan Allah itu sangat besar, ya sangat agung. Nah, itu mungkin hati kita tidak bisa fokus ya, karena bisa memikirkan sesuatu di luar daripada sholat. Ya, aku orangnya itu. Selain hati tidak fokus, kemudian kurang memahami pemahaman makna bacaan sholat. Ya, tadi aku sebutkan mengenai tentang gerakan yang pertama yaitu takbiratul ihram, kita tidak bisa memaknai apa itu Allahu Akbar. Ya mungkin secara arti kita tahu makna Allahu Akbar itu adalah Allah Maha Besar. Namun secara pemaknaan dan pemahaman ketika kita melaksanakan dan mengucapkan Allahu Akbar, kita tidak memikirkan betapa besarnya Allah itu. Ya, kalau kita bisa gambarkanlah kebesaran Allah itu seluas langit dan bumi. Ketika memikirkan betapa kecilnya kita, bukan hanya kita yang kecil, karena bumi ini pun itu sangat kecil sekali di antara benda-benda langit yang ada di 5 galaksi ini ya begitu. Sedebunya benda-benda langit begitu itu kita sangat kecil sekali. Maka secara gambaran di video-video YouTube yang mungkin kita cari ya, mengenai betapa kecilnya kita dilihat dari sorotan berapa kali cahaya dilihat daripada kita kemudian ke langit. Betapa kecilnya kita. Nah, itu salah satu bisa memahami tentang bacaan Allahu Akbar. Dan selebihnya mungkin kita bisa belajar lagi dalam pemaknaan dalam arti pemaknaan doa iftitah, kemudian Al-Fatihah sampai dengan salam, butuh kita memahami itu. Nah, sudahkah kita memahami itu? Aku juga belum memahami itu. Maka aku juga berusaha mulai daripada malam hari ini aku ingin memahami bacaan-bacaan sholat secara mendalam ya, supaya sholat yang aku kerjakan ini bisa khusyuk begitu. Nah, kemudian selain faktor dalam diri yang kedua, yang ketiga adalah hati keras dan lalai ya. Ini yang menjadi penyebab sholat kita tidak khusyuk. Hati keras dan lalai ketika dinasehati, ketika kita mendengar nasihat-nasihat, kita merasa tidak terima dinasehati atau dikritik begitu. Itu salah satu hati kita keras dan juga lalai ketika Allah memanggil dengan kumandang azan, kita merasa lalai. Nantilah masih ada waktu. Nantilah masih ada waktu. Nah begitu. Itu salah satu hati keras dan lalainya. Itu menjadi salah satu penyebab juga. Nah, maka mulai hari ini coba kita melunakkan hati dan juga jangan lalai ya ketika azan berkumandang, maka ya sama-sama kita segera menyegerakan melaksanakan sholat tersebut. Kemudian faktor yang keempat, tergesa-gesa ya. Maka tidak menenangkan diri sebelum sholat, sehingga gerakan dan bacaan juga cepat sekali. Nah, jadi memang dianjurkan sebelum kita melaksanakan sholat itu harus menenangkan diri terlebih dahulu ya. Menenangkan diri, tenang, khusyuk, bahwasanya kita akan menghadap Allah, kita akan berdoa kepada Allah ya, dimulai dari
takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka semua itu harus dilaksanakan secara tenang ya, begitu. Sehingga dengan menenangkan diri, gerakan dan bacaan kita juga semakin khusyuk begitu. Faktor yang selanjutnya mungkin kurang persiapan ya. Ini menjadi faktor utama juga ya. Kurang persiapan, tidak menyiapkan wudhu, pakaian, tempat dan hati sebelum sholat ya. Ini menjadi faktor utama juga. Tidak menyiapkan wudhu ya. Artinya sebelum melaksanakan sholat kita memang diwajibkan untuk terlebih dahulu berwudhu ya. Ketika kita batal begitu ya. Itu salah satu persiapan juga. Pakaian juga itu menjadi menjadi salah satu faktor untuk persiapan dalam sholat begitu. Tempat harus bersih, hati apalagi begitu, karena hati kita lah yang paling utama untuk menghadap kepada Allah, berdoa kepada Allah begitu. Itu 5 faktor dalam diri yang menjadi penyebab sholat kita tidak khusyuk. Kemudian ada faktor dari luar begitu, dari luar diri. Yang jelas ketidakkhusyukan dalam sholat itu menjadi penyebabnya adalah lingkungan yang bising ya. Itu menjadi salah satu penyebab dari luar sehingga sholat kita tidak khusyuk. Suara TV, orang mengobrol atau gangguan sekitar ya. Tapi ketika kita sudah terbiasa melaksanakan sholat itu dengan khusyuk, mengerti, paham dengan apa yang kita baca ya, maka suara-suara dari luar itu pun tidak menjadi penghalang kita untuk khusyuk dalam sholat gitu. Nah kemudian faktor dari luar yang selanjutnya, tempat sholat kurang bersih atau nyaman. Nah itu juga menjadi salah satu faktor sholat kita tidak khusyuk ya. Bau, panas, keringetan, sempit atau tidak rapi ya. Tapi ketika kita sholat di masjid, biasanya masjid itu sudah terfasilitasi dengan ya, AC, kipas, itu menjadi salah satu fasilitas untuk sholat kita menjadi khusyuk ya. Kemudian faktor yang selanjutnya dari luar diri, gangguan dari setan yang jelas ya. Yang namanya setan lah itu musuhnya nyata bagi kita gitu. Ya maka kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada godaan setan begitu ya. Ya, maka disebut hamzat, setan yang khusus mengganggu orang sholat dengan bisikan ya. Ini salah satu penyebab dari luar yaitu gangguan setan ya. Maka kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah supaya kita dijauhkan daripada godaan dan bisikan-bisikan setan. Dan rasa malas pun itu menjadi salah satu bisikan setan. Ya ketika azan berkumandang ya kita dibisikkan seperti malas begitu. Itu jadi salah satu bisikan daripada setan supaya kita menanti-nantikan untuk melaksanakan sholat ya. Ya maka kesimpulan daripada ocehan malam hari ini adalah sholat tidak khusyuk biasanya karena hati tidak tenang, pikiran terganggu, dan kurang persiapan ruhani maupun jasmani ya. Itu ya mungkin video perdana ini ocehan yang mengenai tentang sholat. Kenapa sholat kita nggak khusyuk ya itu. Tapi secara inti adalah hati kita yang belum tenang, belum khusyuk, belum jernih begitu. Nah, maka kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah supaya hati kita dibersihkan dari hal-hal yang negatif sehingga sholat kita bisa khusyuk begitu. Nah, mungkin gambaran kenapa sholat kita tidak khusyuk. Nah itu kalau boleh digambarkan, sholat itu seperti kita mengayuh sepeda ya. Ya, saat kita mengayuh sepeda, mungkin dalam ayuhan sepeda 1 kali 2 kali kita menemui lubang. Nah, maka usaha kita hindarkan lubang itu supaya kita tidak masuk ke dalam lubang itu. Seperti halnya dengan sholat, kita melaksanakan sholat Allah Akbar, pikiran kita melayang entah kemana, ke pasar, ke pekerjaan, rencana gitu. Maka kita balikkan kembali bahasanya kita sedang apa? Kita sedang sholat. Nah maka itu salah satu upaya kita untuk melaksanakan sholat supaya kita khusyuk ya. Mungkin video ini bisa bermanfaat bagi pendengar dan juga yang pastinya bermanfaat bagi aku sendiri yang berbicara begitu, karena ini salah satu curhatan aku juga supaya aku termotivasi dan juga ya kedepannya mungkin aku juga menonton video ini juga supaya kita mengingat bahasanya begitu ya. Mungkin video ini bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan like, komen, subscribe ya begitu, karena itu menjadi salah satu ya, untuk mendukung channel ini. Lebih kurangnya terima kasih.